Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdul Aziz dengan NIM 24 Prodi Perbankan Syariah dari kelas 3D akan menjelaskan pertanyaan tentang seberapa penting hukum bisnis bagi pelaku usaha. Jadi kalau menurut saya, hukum bisnis itu memiliki posisi yang sangat vital dalam dunia usaha karena jadi dasar dan arah dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Bisa dibilang hukum bisnis adalah peta jalan yang mengatur bagaimana sebuah usaha dijalankan dengan cara yang benar, tertib, dan adil. Di dunia usaha, hampir semua hal memiliki aspek hukumnya, mulai dari pendirian badan usaha, kerjasama dengan pihak lain, kontrak dagang, sampai urusan tenaga kerja dan pajak. Nah, disinilah hukum bisnis berperan untuk mengasih kepastian hukum. Jadi para pelaku usaha tidak asal jalan dan bisa tahu mana yang boleh dan mana yang melanggar aturan. Bayangkan kalau tidak ada hukum bisnis, semua orang bisa seenaknya. Misal ada yang tiba-tiba membatalkan kerjasama tanpa alasan, ngelakuin monopoli pasar, atau bahkan tipu-tipu konsumen, yang berakibat persaingan jadi nggak sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha bisa turun drastis. Nah, hukum bisnis mencegah hal itu terjadi karena dia membuat semua pelaku usaha bermain di lapangan yang sama dengan aturan yang jelas. Selain itu, hukum bisnis juga melindungi kepentingan pelaku usaha sendiri. Misalnya, kalau perusahaan punya kontrak kerjasama, maka hukum bisa jadi dasar untuk menuntut keadilan kalau pihak lain melanggar perjanjian. Jadi bukan cuma buat mengatur, tapi juga untuk melindungi hak-hak pengusaha. Untuk pelaku usaha yang ingin berkembang, hukum bisnis juga penting untuk menarik investasi. Investor baik lokal maupun asing pasti mau menanam modal di tempat yang memiliki sistem hukum jelas dan stabil, karena mereka juga butuh jaminan bahwa modalnya aman, gak akan hilang karena birokrasi aneh atau kebijakan yang berubah seenaknya. Dan yang terakhir, hukum bisnis juga membantu meningkatkan reputasi usaha. Pelaku bisnis yang taat hukum, punya izin lengkap, bayar pajak, dan menjaga etika usaha akan lebih dipercaya masyarakat. Itu bisa jadi modal penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Jadi bisa saya simpulkan, hukum bisnis itu bukan cuma teori atau formalitas, tetapi fondasi penting untuk keberlangsungan dunia usaha yang sehat, beretika, dan kompetitif. Lanjut ke soal nomor 2, kondisi persamaan dan perbedaan perusahaan berbadan hukum milik pemerintah dan swasta di Indonesia. Kalau kita lihat kondisi di Indonesia sekarang, baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan swasta, dua-duanya sama-sama memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian nasional. Bedanya ada di arah kepemilikan dan tujuan utama mereka. Perusahaan milik pemerintah biasa kita kenal sebagai BUMN, yang kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara, contohnya seperti Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan Kereta Api Indonesia. BUMN ini modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama mencari keuntungan, tetapi yang kedua juga harus melayani kepentingan publik. Jadi tidak semata-mata fokus pada profit seperti perusahaan swasta, karena mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk masyarakat luas. Sementara itu, perusahaan swasta itu dimiliki oleh individu, kelompok, ataupun badan hukum yang berdiri atas inisiatif pribadi. Contohnya ada perusahaan besar seperti Astra, Indofood, ataupun Tokopedia. Tujuan utamanya lebih ke arah mencari laba dan mengembangkan usaha. Walaupun begitu, perusahaan swasta juga tetap berkontribusi besar terhadap perekonomian, terutama lewat penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pajak untuk negara. Sekarang kalau kita bahas persamaannya, dua-duanya sama-sama diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya, mereka tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, wajib bayar pajak, dan wajib mengelola tenaga kerja sesuai UU
ketenagakerjaan dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Selain itu, keduanya sama-sama berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek. Dari yang pertama, dari segi kepemilikan modal. Kalau BUMN itu modalnya milik negara dan dikelola oleh pemerintah, sementara perusahaan swasta dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat. Kedua, tujuan utama BUMN memiliki dua orientasi, mencari keuntungan dan melayani kepentingan publik, sementara swasta murni berorientasi pada profit dan efisiensi usaha. Yang ketiga, dari sisi pengawasan. BUMN diawasi langsung oleh pemerintah lewat kementerian terkait, sedangkan swasta diawasi lewat mekanisme pasar, regulasi umum, dan kadang oleh pemegang saham. Dan yang keempat, pengelola keuntungan. Laba BUMN sebagian disetorkan ke kas negara sebagai dividen, sedangkan keuntungan perusahaan swasta dibagikan kepada pemilik saham atau digunakan untuk ekspansi bisnis. Dan yang kelima, kebijakan dan fleksibilitas. Perusahaan swasta biasanya lebih fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis karena tidak terlalu terikat birokrasi, sedangkan BUMN kadang terbatas oleh aturan dan kebijakan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.